Halo semuanya, selamat datang di podcast Latsat CPNS 2005 bersama kelompok 1A Angkatan 21 dengan tema Visualisasi Bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Oke, kali ini bersama saya Karisna Aulia, analis kekayaan intelektual ahli pertama dari Kanwil Papua Barat. Dan rekan Dan saya, saya Alvinur Rahmawan dari Kanwil Maluku Utara, Pranata Komputer. Ada saya Andi Maulana, saya berasal di Kanwil Maluku dan jabatan saya yaitu analis kekayaan intelektual ahli pertama. Dan saya Samuel Selipama dari Kanwil Maluku, jabatan sebagai Peranata Komputer Ahli Pertama. Dan terakhir saya Randy Renaldi dari Kanwil Maluku Utara dengan formasi analis kekayaan intelektual ahli pertama. oke, baik teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta tanah air nih. Nah, yang dimaknai sebagai kita tuh bangga gitu sebagai warga negara Indonesia, di mana kan Indonesia itu sangat luas ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita itu kan sekarang lagi lacar CPNS ya, di mana kita sebelum pengangkatan CPNS ini, kita itu kan penempatan di seluruh wilayah Indonesia nih. Nah, terutama kita yang ada di timur ini, yang asalnya dari Jawa, dari Jakarta, intinya dari berbagai kota gitu. Nah, buat pengalaman-pengalaman dan kesan-kesannya nih untuk kalian nih, apa yang kalian maknai tentang cinta tanah air nih ketika kalian mendapatkan penempatan di wilayah baru, khususnya wilayah timur. Gimana, Alfi? Wah, saya untuk penempatan di sini pertama kali kaget ya, karena saya berasal dari Jakarta gitu kan. Kesini kan jaraknya itu kalau di geografis itu kisaran kurang lebih ribuan kilometer kan. Jadi ketika saya tahu penempatan di Maluku Utara, saya itu kaget. Wah, saya dapat di Maluku Utara gitu kan. Yang dimana notabene-nya kita orang apa namanya orang kota tuh nganggapnya ih timur tuh apa ya terpencil gitu kan. Terus saya berpikir kan, ini saya terima apa enggak, saya terima apa enggak ya. Nah setelah saya lihat di Google Maps itu ternyata ini deh kota yang cukup untuk apa namanya untuk kita bekerja gitu di sini. Saya lihat udah ada supermarket, udah ada minimarket dan itu menurut saya udah sangat sangat cukup gitu. Terus gimana? Selama kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan jalan ini, kamu rasain perbedaannya nggak? Kamu tinggal di Jakarta, Jakarta kan, Pi? Terus Jakarta. pindah di Maluku Utara, wilayah timur, yang dimana sebagian besar orang tuh menganggap bahwa di timur tuh begini, begitu, begitu, gitu. Ya, saya tuh sangat bersyukur di penempatan di Ternate ini karena apa? Di sini tuh mayoritasnya Muslim dan sesuai dengan agama saya. Yang kedua, di sini saya nggak merasakan sama sekali ketika pulang kerja atau berangkat kerja tuh capek gitu. Karena di sini sangat lancar jalan dibandingkan Jakarta yang dimana saya harus menempuh 1 sampai 2 jam cuman untuk perjalanan gitu. Jadi saya bisa menikmati hidup lebih lama. Oke. Terus kalau untuk pengalaman selanjutnya nih, untuk Bang Andi Maulana, gimana Bang? Bisa jelasin nggak kesan-kesannya sebagai CPNS yang kurang lebih udah 3 bulan jalan di Maluku Utara ya Bang? Iya, saya kebetulan dapat penempatan di Maluku ya. Dan asal saya dari Bekasi, tapi waktu pas pendaftaran itu saya CPNS ambil di Bandung, Jawa Barat. Tentunya sama kayak yang lain ya. Benar-benar gak nyangka dapat ke sini ya dari Bekasi gitu. Jauh itu jauh sekali kan. Nah, berhubung saya itu pendidikan sebelumnya itu sastra Inggris ya. Jadi itu kan sudah umum gitu dalam berkomunikasi. Nah, hal yang pertama di pikiran saya itu orang timur ini kan berkomunikasi itu terkenal ya cepat-cepat gitu, cepat-cepat. Apalagi saya belum mengerti bahasanya. Jadi Biasanya keras saya ya udah Bang. pasti, iya betul saya pasti itu kesulitan gitu dalam memahami kata-kata mereka. Nah, dilanjutkan dengan pemikiran gimana ini kalau saya kerja dengan
mereka ini ngomongnya saya nggak paham gitu, pasti banyak hambatan kan ya. Namun kenyataannya nggak seperti itu pas sudah saya nyampe sini. Memang ada beberapa orang yang ngomong itu cepat banget, tapi nggak semuanya. Dan dalam waktu 3 bulan ini saya udah lumayan mengerti sih, udah lumayan mengerti lah dikit-dikit. Dan itu sebuah apa ya, sebuah kebanggaan gitu kalau saya itu bisa menguasai daerah bahasa daerah sini gitu, daerah Ambon. Karena memang udah bahasanya kayak gitu ya. Jadi Iya, berasa bang, ya, kenapa? bisa dimarahin. Padahal kan memang ada dan cara Iya, bicaranya seperti betul. itu. Biasanya kan kalau orang nada tinggi tuh dicap itu kalau dia tuh lagi marah gitu. Padahal enggak, di situ baik-baik banget orangnya. Baik banget. Bang, bisa diterima dengan baik berarti kamu. Iya, diterima dengan baik. Mereka itu, oh iya pernah ada, eh, saya kan ngekos ya, ngekos. Terus yang punya kosnya itu pernah bilang ke saya, di sini tuh di Ambon ya, mau satu komplek itu di ujung, pasti orang-orang itu pada kenal. Jadi mereka itu pada kenal semuanya gitu. Jadi nggak acuh gitu sama tetangga sendiri. Beda sama di Bekasi tuh, Oh iya iya. gang sini Sendiri sama gang sebelah itu udah kadang kadang nggak ada yang nggak tahu gitu. Di sini tahu semua. nih. Berarti betah ya Bang di Maluku. Insya Allah Oke, betah. Insya Allah betah. oke. Selanjutnya gimana Bang Samuel nih? Bang Samuel di Maluku ya Bang? Ya, betul Ya, Mbak. betul Saya, Mbak. saya dapat penempatan di Maluku. Untuk Oke. kesan dan kesan saya dapat penempatan di sini tentunya sama ya. Awalnya ragu dulu sama seperti teman-teman yang lain. Apalagi saya yang dapat penempatan dari 9 orang CPNS gitu yang di Maluku itu saya yang paling jauh dari barat gitu, dari Sumatera Utara. Dari secara letak geografis dan perbedaan waktu aja sudah jauh gitu dari keluarga. Jadi sudah membayangkan gitu, Maluku itu bakalan lebih susah hidup di sana survive gitu. Tapi ternyata setelah kita coba dan kita jalani datang ke sini, semua ekspektasi kesulitan yang kita pikirkan di awal itu ternyata nggak sesulit itu gitu. Apalagi awalnya juga berpikir gitu di Ambon itu kan pada awal 2000 itu ya sempat konflik beberapa tahun gitu yang berkepanjangan. Jadi itu yang sempat buat ragu juga apakah benar di sana masih ada konflik gitu, sentimen gitu. Apalagi waktu itu sentimennya kan tentang perbedaan ras agama gitu. Dan ternyata setelah saya menjalani hidup di sini beberapa bulan terakhir ini jauh semua gitu dari bayangan gitu. Dan ternyata di sini orang udah hidup damai berdampingan gitu. Tidak ada lagi konflik atau perbedaan yang ada di persepsi kepala kita gitu. Jadi kesannya di sini semua baik-baik aja gitu. Jadi mau berpikir dapat penempatan di sini untuk apa ya, berkontribusi aja gitu di kantor unit kita ditempatkan untuk memberikan yang terbaik aja karena ternyata ya di sini juga menyenangkan gitu. Kita bisa survive dengan keadaan, dengan fasilitas dan kesulitan yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Lanjut untuk Bang Randy. Penempatan Maluku Utara ya Bang. Iya, Gimana nih betul. bisa ceritain ke kita berbagi pengalaman Jujur, cara memaknai cinta tanah air. jujur waktu pertama kali dapat info penempatan di Ternate ini kan non home base ya, jadi ya kaget. Ada perasaan kayak dibuangnya jauh banget. Udah ngebayangin bakal serba sulit. Kita kalau yang di timur tuh ngerasa dibuang gitu kan. Ya, nah tapi setelah bener-bener datang terus ngejalanin hari-hari di sini, ya ternyata nggak seburuk yang difikir difikirkan sebelumnya. Malah sebaliknya, ternyata itu punya banyak hal positif yang bikin saya betah gitu. Terus Ternate juga yang ngasih banyak pelajaran, pengalaman baru, rasa syukur, sama menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena dengan penempatan di Ternate ini eh, menjadi ngebuka kesempatan saya untuk melihat keindahan Indonesia dari sisi lain yang mungkin nggak akan saya dapetin kalau saya dapet di home base gitu. Di sini tuh banyak banget
laut biru, gunung, ada Gunung Gamalama, Gangkonora. Terus selain itu juga di sini ternyata ya suasana kotanya tenang dan aman. Masyarakatnya tuh ramah banget dan bikin saya ngerasa cepet diterima aja gitu, Mbak. Jadi intinya kita semua itu sebelum datang ke sini tuh pasti pemikirannya gitu ya. Oh di timur tuh bakal ketinggalan nih, bakal gimana ya hidupku di sana gitu kan. Sama kayak aku, sebelum aku datang ke sini tuh aku juga kayak, ya bisa nggak ya gitu. Tiba-tiba kita yang orang Jawa gitu ditempatin di timur yang notabene nggak pernah kemana-mana gitu. Dan kita kan yang seperti kita tahu kan kalau di medsos gitu-gitu kayaknya tuh di timur tuh ada aja konflik inilah konflik antar suku kan tuh kita jadi ini ya horor sendiri kan kayak aku pas datang pertama kali di sini tuh pertama kali yang kuliah tuh di jalan tuh ya mas tiba-tiba ada merah-merah tuh banyak tak kirain itu apa. Hah, itu kan darah terus aku nanya tuh ke temanku Mbak itu apa daerah tak apa di sini wilayah konflik tak gitu. Ternyata itu tuh ludah pinang gitu. Jadi orang sini itu jarang rokok, tapi mereka itu kayak konsumsi pinang gitu loh Mas. Jadi di ini diludahin di apa dibuang ludahnya di jalan-jalan gitu. Kirain kan daerah kok. Terus lagi aku kan di sini sebagai analis KI ya. Dimana kalau KI itu kan kita lebih banyak di kegiatan di outdoor ya. Kita ketemu orang banyak gitu, ketemu UMKM gitu-gitu. Jadi kayak sedikit banyaknya itu wah di sini tuh orangnya kebersamaannya itu memang benar-benar kesakar rasa gitu. Meskipun orang yang asli sini ataupun pendatang itu saling berbaur dan bekerja sama gitu kayak membangun UMKM atau intinya saling mendukung lah dan menerima gitu. Terus di sini kan kalau misalkan ada acara besar gitu ya, di sini tuh selalu dinyanyiin ini lagu Tanah Papua. Nah, coba deh kalian dengerin di YouTube. Bener-bener itu lagunya enak banget dan itu kayak menggambarkan Tanah Papua banget. Maksudnya gini, apa namanya? Mereka itu kan selalu apa ya menunjukkan Papua itu loh, jangan dipandang sebelah mata. Papua itu bisa bisa apa ya? Bisa disandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Jangan dianggap selalu wilayah yang tertinggal gitu. Kan kayak kemarin juga kan banyak anak-anak yang berprestasi dari timur gitu kan. Menjadi apa itu paskibraka. Terus ini juga kayak misalkan lagu-lagu timur sekarang kan lagi ngetren ya Mas di TikTok, di sosmed lah intinya itu. Sebenarnya mereka itu lagu-lagunya bagus-bagus. Jadi kalau ada acara-acara itu mereka ini ngeplaynya itu lagu-lagu timur semua dan itu kan enak banget kan semuanya kan. Nah, karena mungkin dulu ini kali ya nggak di belum ada kesempatan gitu untuk kayak masuk dapur rekaman atau lain-lain gitu ya tapi sekarang kan bisa viral kan di lagu timur udah berapa tuh yang viral kan banyak tuh intinya gini kalau kita nggak dapat penempatan di timur kita eh, pandangan kita tetap terhadap wilayah timur tuh tetap tetap kayak gitu ya nggak sih pasti kayak mikirnya di sini bakal gimana ya bakal tertinggal bakal gimana sebenarnya di sini enak-enak aja kan kita bisa survive kita bisa diterima dengan baik cuman ya itu mas ongkosnya buat pulang kampung aja kan yang itu bikin syarat ya kan oke oke gimana kalau podcast kali ini udah kita udahin aja mungkin kita ketemu di lain waktu bahas-bahas hal-hal yang lain nih kita bertukar pengalaman dan Ya, pengetahuan. Apa ada yang ditambahin dari teman-teman? Siap, boleh ya tuh. cukup Next lah time-nya itu. kita adain kayak gini lagi tuh seru tuh. Nah, Oke, cakep tuh. Boleh itu. Ide yang siap-siap. bagus itu. Oke, oke, teman-teman semua, kita akhiri sampai di sini podcast kali ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Nah, kalau kalian masih penasaran nih, kayak kira-kiranya, Kak, Dilan gimana? Kalian bisa tulis di kolom komen. Dan jangan lupa di komen, like, and share video kelompok 1A, angkatan 21. Komen Kita akhiri. guys. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Bye. Bye. Dadah.